Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini. Apa kabar semuanya? Apa? Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi yang baik selalu ya. Amin ya Allah. Yang sakit cepat sembuh, yang rezekinya lagi seret dilancarkan lagi sama Allah. Untuk yang sedang dalam kondisi punya masalah semoga cepat selesai, yang punya hutang piutang juga semoga ndang lunas urusannya. Amin. Semangat, semangat, semangat dan juga selalu semangat pastinya. Mau senang, mau sedih, mau punya uang, mau enggak, mau sakit, mau sehat, yang penting harus semangat selalu karena hati atau jiwa yang bahagia itu adalah obat dari berbagai macam jenis penyakit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Tanpa terkecuali dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya yang selalu menyimak videonya Mas Tulus, saya ucapkan salam kenal. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa support langsung dengan di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, selamat datang lagi saya ucapkan. Jangan lupa di support juga, mau nontonnya secara live streaming, mau premiere ataupun secara daring tidak live, Mas Tulus minta supportnya dengan pencet tombol like-nya dulu, oke? Kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Kemudian kalau ada iklan yang pendek, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak di-skip. Kalau yang panjang boleh di-skip. Nah, teman-teman yang mau kasih rezeki ke Mas Tulus, mau ngasih saweran, mau ngasih gift, caranya gampang. Di bawah video ada tombol terima kasih kalau tidak live. Kalau videonya sedang tayang premier atau seperti live, teman-teman bisa pencet tombol live chatnya dulu, nanti ada pojok bawah sebelah bagian kanan ya. Pojok sini ada gambar dolar gitu, teman-teman bisa manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Sehat, berkah untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah untuk di kesempatan hari ini ya. Video ini mungkin akan tayang di hari Sabtu atau Minggu, antara 27 atau 28 Mei 2023, antara dua hari itu ya. Seperti biasa Mas Tulus minta kesempatan lah ya, hari Senin buat istirahat boleh ya orang baik ya. Alhamdulillah. Pokoknya harus semangat apapun yang terjadi. Mau ada rezeki alhamdulillah, ndak juga pokoknya harus selalu semangat ya. Oh ya, Mas Tulus mau sedikit minta sumbang saran teman-teman. Kalau misalnya mulai Senin besok kita mulai membuka rekening donasi buat sedekah bumi, apakah sudah ada yang mau membantu atau berminat berpartisipasi? Kalau teman-teman mau, hari Senin depan tanggal 29 Mei 2023 Mas Tulus akan open donasi seperti biasa ke rekening DBS yang sudah Mas Tulus siapkan. Kalau memang mau, kalau setuju silahkan tulis di kolom komentar, setuju Mas Tulus kita buat sedekah bumi. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak ya orang baik. Pokoknya doakan yang terbaik biar Mas Tulus bisa cepet-cepetan kelarin hajatnya biar semuanya baik-baik saja ya. Amin. Ya Allah, semangat orang baik. Mas Tulus mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Ya, aku tertarik banget membahas ini karena
beberapa minggu yang lalu atau mungkin bulan kemarin ya, kita bahas terkait dengan salah satu berbagai macam jenis penyakit yang bisa mengkonsumsi otak manusia ya, bisa merusak otak manusia. Nah, aku dikirimkan link sama teman-teman beberapa berita menarik yang asalnya dari Amerika Serikat sana bahwa tersebar atau menjadi wabah sekarang terkait dengan narkotika yang bisa membuat penggunanya menjadi zombie dalam tanda kutip. Kenapa? Karena zat ini mengakibatkan mengakibatkan kulit orang tersebut menjadi ruam, luka, kemudian membusuk. Bahkan ada beberapa hal yang disampaikan bisa menghentikan detak jantung sampai memberhentikan aliran darah. Seperti apa sih? Nanti Mas Tulus pengen bahas itu. Kalau dari segi pandang Mas Tulus kira-kira ada apa yang bisa dibahas? Ada apa yang bisa kita terka? Ada apa saja yang bisa kita pelajari? Nanti Mas Tulus akan bahas itu nanti ya. Alhamdulillah di hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 nanti kita bisa gelar sedekah nasi box Barokallah dan masih banyak tambahan-tambahan. Aku terima kasih banyak ya teman-teman, hampir di 1.200 pokoknya nasi boxnya. Ada suara apa itu? Oh, nah teman-teman yang masih pengen nambahin pokoknya boleh, mau ditambahkan atau disedekahkan lagi buat bulan depan lagi boleh, atau mau digabungkan mumpung masih ada waktu juga Mas Tulus boleh tunggu. Oh, sorry, kalau di video ini tayang sepertinya sudah tidak bisa lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah bantu sedekah, sepertinya kita akan gunakan untuk bulan depan lagi. Nanti Mas Tulus akan ada di hari Jumat karena syutingnya video ini bukan di hari Jumat. Sorry ya. Nanti pas di hari Jumat Mas Tulus bikin live liputan ngeliput yang masak sekaligus Mas Tulus update rekeningnya, akan Mas Tulus kosongkan, jumlahnya akan Mas Tulus campurkan lagi karena beberapa uang yang masuk setelah pembukaan donasi ternyata mereka juga minta untuk Mas Tulus saya titipnya untuk bulan ini ya. Alhamdulillah karena bulan ini kita akan sedekah nasi kuning sesuai dengan amanah leluhur. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi makanya banyak orang tertarik untuk membuat nasi kuningnya dan paketnya juga cukup murah. Nasi kuning sudah lauk, kemudian sudah ada mungkin ada kerupuk dan lain sebagainya. Aku masih belum cek sih. Nanti aku akan infokan juga ke teman-teman ya. Jadi 12.000 itu intinya sudah ada nasi kuning, kemudian ada lauknya juga. Kira-kira apa nanti kita lihat dari Jumat ya teman-teman ya. Oke. Pokoknya matur suwun, terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu. Kalau yang mau bantu caranya gampang. Di kolom deskripsi transfer minimal Rp12.000 buat satu nasi boxnya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi ya. Transfernya ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman yang mungkin ingin memesan minyak bidara seperti biasa, stoknya juga cuma tipis. Di minggu ini hanya tinggal 6. Teman-teman bisa langsung DM kan ke nomor WhatsApp-nya di 0857 54 Kalau masih mau nanya, Mas Tulus manfaatnya apa, seperti apa fungsinya, teman-teman bisa cek video kemarin yang Mas Tulus lagi packing. Di situ Mas Tulus jelaskan, biar Mas Tulus nggak jawab satu-satu ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirimnya. Ya teman-teman yang mau pesan silahkan langsung ke situ. Pokoknya saya hanya bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Luar biasa partisipasinya. Allah kalau sudah berkehendak ya. Waduh, Gusti Allah itu luar biasa. Allah itu sangat-sangat baik. Jadi kemarin saya sempat pesimis, saya takut gimana ya bulan ini ada enggak. Ternyata dijeblokin sama Gusti Allah, dikobul sama Allah, malah jumlahnya lebih daripada sebelumnya. Masya Allah, tabarakallah ya. Pokoknya terima kasih, bertukar berkah melimpah untuk jenengan-jenengan sudah membantu siapapun, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang sudah membantu. Pokoknya terima kasih banyak, bertukar dengan rezeki lebih berkah melimpah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baik. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, yuk tinggal nyawer buat nasi box, semoga bertukar dengan di kabul segala hajat baiknya, amin ya Allah, amin ya Allah. Adik ini kenapa dibuka? Oh, aku lagi ngomong lagi salfok karena dia tiba-tiba buka kulkas dan diablakin begitu aja. Diablakin tuh bahasa ngendi tuh. Cuman dibuka tok, ndak diberesin, ndak apa. Jadi saya salah fokus ya. Oke, sudah pokoknya intinya aku terima kasih banyak ya. Nah teman-teman di media sosial itu beberapa hari yang lalu sebetulnya ini sudah mungkin ada sekitar 1 minggu yang lalu bahwa ada kejadian menghebohkan di Amerika Serikat ya karena kita tahu dulu pernah viral kejadian salah satu daerah ya saya nggak sebutkan daerahnya dan itu ternyata kayak kampung zombie di mana banyak pecandu narkotika yang mereka itu seperti halnya zombie yang
siang cuman kayak gitu, maaf ada yang telanjang segala macam, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bahkan tidak seperti manusia pada umumnya. Pernah viral dulu, ada liputan di YouTube kalau nggak salah namanya Mas M Hidayat, saya pernah nonton juga videonya, saking tertariknya, tetapi saya tidak angkat ceritanya. Nah, akhir-akhir ini muncul lagi berita baru bahwa ada beberapa media yang menyebutkan kalau narkotika jenis baru ini sebetulnya campuran dari zat A ke zat B. Saya nggak bisa sebutkan ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya zat ini digunakan atau obat ini digunakan fungsinya adalah untuk membius hewan-hewan liar untuk melakukan tindakan operasi dan lain sebagainya, atau bahkan untuk tindakan-tindakan medis yang digunakan untuk hewan, lalu dicampur dengan narkotika, digabungkan dengan beberapa zat. Kemudian sebetulnya sudah dijelaskan oleh pihak kesehatan Amerika Serikat bahwa ini bisa memicu sesuatu yang salah. Salah satunya adalah memberhentikan detak jantung kita, memberhentikan detak jantung manusia, bahkan aliran darah manusia, lalu akan membuat ruam, kemudian kulitnya akan mengoreng dan bahkan membusuk. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada sirkulasi darah yang tidak lancar karena tertahan oleh zat yang dikonsumsi mereka. Dan ini sudah mewabah teman-teman. Kalau tahun lalu katanya hanya 20%, di tahun ini pecandu narkotika zombie dalam tanda kutip ini juga sudah cukup banyak dan sudah disebut sebagai wabah. Bahkan ada beberapa berita online yang menyebutkan kalau zat ini bisa mengkonsumsi otak manusia, sehingga kadar kesadarannya sebagai manusia sudah hilang. Sudah tidak berfungsi, apalagi dengan kondisi kesadarannya sudah hancur, otaknya sudah dimakan. Maaf kalau untuk yang otak yang dimakan saya tidak membaca secara detail karena saya tidak menemukan itu, hanya beberapa media berita online yang membahas itu ya. Tapi selebihnya memang yang paling ramai adalah terkait dengan yang dilakukan orang-orang ini mengalami luka yang maaf dia masih hidup tetapi badannya tuh dengan koreng yang membusuk seperti itu. Jadi relate dengan yang sudah Mas Tulus sampaikan bahwa bangsa jin itu ada beberapa yang suka makan koreng manusia ya, suka jilatin koreng manusia, nanah, darah, kemudian ada sumsum manusia, kemudian bau-bau busuk yang ada di tubuh kita itu mereka suka. Makanya Mas Tulus kasih saran yang nggak suka mandi, kalau nggak mau diganggu jin, simpel, mandi yo. Bersih-bersihlah badanmu, berhadas besarlah kamu kalau kamu nggak mau ditempelin sama jin. Simpel kan, apalagi saya, waduh, aku tuh orangnya kan gemuk gampang keringetan ya, waduh Mas Tulus itu parfum lumayan boros, parfumnya maaf sekali. Mas Tulus itu paling murah pakai parfum yang harga 500 sampai 500 ke atas yang dipakai nyanyi. Kalau yang buat sehari-hari mah yang murah-murah 30 ribuan nggak apa-apa. Tapi kalau yang dipakai nyanyi Mas Tulus gunakan parfum yang di atas 500 ribu, tapi itu untuk 1 tahun lebih. Ya, satu jenis parfum bisa untuk 1 tahun lebih. Itu kenapa? Karena saya menyadari kalau orang gemuk itu gampang bau teman-teman. Jadi kalau saya investasi 500 ribu buat bau badan saya untuk 1 tahun sih buat saya nggak masalah selama saya masih mampu ya. Kalau untuk sehari-hari pergaulan saya nggak pernah pakai parfum yang mahal-mahal kayak gitu. Cuma dipakai buat perform doang, buat nyanyi. Apalagi kalau misalnya acaranya acara besar, kita join dengan pejabat, kemudian artis-artis, bukan menutupi gengsi tapi supaya mereka lebih nyaman dengan bau badan kita. Nah, ini salah satu hal yang simpel sebetulnya ya. Satu yang bikin membuat jin tidak suka dengan kita adalah kita bersih. Kalau kamu bersih, rumahmu bersih, terus badanmu bersih, jin tidak suka dengan kamu. Nah, buat mereka tidak suka dengan kita rajin ibadah, kemudian kita bersih, itu akan menjauhkan kita dari gangguan jin. Nah, terkait dengan pembahasan Mas Tulus terkait ini, kenapa Mas Tulus tertarik? Karena ini sudah menjadi wabah teman-teman. Wabah berarti dengan kadar yang cukup banyak, 90%. Dari 100 awalnya cuma 20 orang, sekarang sudah di 90 orang bahasanya gitu ya. Dan ini sudah menjadi wabah, sedang diselidiki lagi dan coba akan dicari coba akan dicari tahu. Awalnya sebetulnya hanya orang yang iseng-iseng ingin mencampurkan, yo istilahnya zaman-zaman aku nakal mbiyen yo minuman iki dicampur kae rasanya piye. Kalau bahasanya kita itu bahasa Indonesianya oplosan gitu loh teman-teman. Jadi kayak minuman yang dioplos kemudian malah jadi musibah. Banyak toh minuman A dicampur dengan cairan anti nyamuk. Ada yang kayak gitu dulu zaman-zaman saya nakal saya pernah dengar, tapi alhamdulillah saya enggak pernah. Ya Rek, kalau Mas Tulus kalau yang oplosan enggak pernah loh. Aku nakalku elit Rek.
Lah Mas Tulus gaulnya dulu, nah ke zaman Mas Tulus jadi bajingan, alhamdulillah sekarang belum baik-baik banget tapi kita sama-sama belajar untuk jadi baik ya. Zaman saya menjadi nakal dulu, alhamdulillah saya tidak pernah makan kayak gitu. Tapi simpelnya adalah penyebutannya adalah seperti itu. Narkotika yang sekarang digunakan untuk menjadi wabah di Amerika Serikat yang membuat orang menjadi zombie ini sebetulnya adalah zat A, zat B kemudian dicampur dengan narkotika. Dan pemahaman ini sama kayak kita mengkonsumsi yang namanya Jawan iki ngopo to teko-teko kok joget terus, "Mak makan cantik nasi banyak lo sayangku, cantik manisku." Lah aku lu nawari api-api kon mangan, lah kok malah ngomel-ngomel to. Lek lambene lusuh apa ya enek. Gitu teman-teman. Jadi sebetulnya narkotika zombie yang disebut di sini adalah kenapa dia disebut zombie? Karena bisa membuat tubuh penggunanya menjadi membusuk bahkan tidak bisa diobati lagi. Ada salah satu statement yang disampaikan bahwa mereka tidak bisa disembuhkan karena mereka sudah terlanjur masuk. Sebetulnya zat ini untuk hewan. Hewan keras maksudnya, hewan yang keras dalam tanda kutip buat buat macan, singa, harimau, kuda yang liar banget, ke hewan-hewan yang dalam tanda kutip keras, kemudian dikonsumsi sama manusia. Mereka berspekulasi kalau ini bakal bikin enak di badannya awalnya, lama-lama katanya salah satu pengguna ini awalnya terus nyampe ke yang lain, pengen nyoba zat ini dulu dicampur dengan ini, dicampur dengan itu dan akhirnya malah jadi musibah buat kita di lain hari. Dan ini salah satu hal yang menurut aku Arab ngomong piye, kita mau bilang ini musibah, ya sudah disebutkan menjadi wabah ya, sudah menjadi musibah. Kalau kita mau bilang syukur kapok, ben nyonyor sisan, mungkin kita juga bisa bilang seperti itu karena itu sesuatu yang salah. Nah ini teman-teman, salah satu hal yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah bahwa ya sesuatu yang buruk itu tidak selamanya bagus. Ya, zaman saya ngelihat teman saya sakau meninggal itu udah beberapa kali. Kemudian saya melihat teman saya overdosis gara-gara obat juga beberapa kali. Ini maaf, saya ngomong apa adanya. Aku duduk uang apik, Mas Tulus tuh bukan orang baik-baik, ya. Maaf, saya bilang apa adanya. Jadi jangan pandang saya tuh orang baik. Kemudian gara-gara minuman yang dicampur segala macam, tetangga kamar saya dulu sebelah tetangga kosan saya di daerah Jakarta Pusat itu juga pernah. Tahu-tahu mumpruk sakit berhari-hari kemudian sampai kampung dia meninggal. Itu juga sudah sering karena sebetulnya ya kalau teman-teman yang tahu sebetulnya itu jebakan setan gitu loh, jebakan Batman. Kamu tuh akan dibuat nyaman hanya sesaat tok. Judi ya, judi juga sama kayak gitu. Kita dibuat menang dulu tuh wis tahu ujung-ujungnya kowe kalah. Ujung-ujungnya kamu kalah, ndak ada judi bikin orang kaya tuh nggak ada. Sama dengan narkoba dan juga minuman keras, sama dengan akibatnya kita suka berzina atau dengan perempuan ya rasanya ya gur ngono kuwi meneh toh. Nanti satu perempuan kurang dengan satu perempuan lagi, begitu lagi dan ujungnya nggak akan puas karena itu sebetulnya setan. Sekali kita bisa mengikat itu untuk keluarnya tidak mudah, tapi kalau sudah keluar ya mudah-mudahan bisa ya. Saya dulu juga gara-gara disumpah sama ibu saya jujur ya teman-teman. Saya ngomong apa adanya, saya bisa lepas narkotika itu saya disumpah sama ibu saya dulu. Jadi ini salah satu hal yang sebetulnya bisa memprakarsai kita untuk lebih hati-hati. Mudah-mudahan dari kejadian ini bisa teman-teman jadi lebih lebih aware lagi. Oh, narkoba tuh nggak bagus, narkotika tuh nggak baik ya. Karena memang sebetulnya ini adalah obat yang bermanfaat gitu loh. Narkotika adalah psikotropika, ini sesuatu obat atau zat ibarat kata benda yang bisa digunakan buat kesembuhan. Tetapi disalahartikan atau disalahgunakan gitu loh teman-teman ya. Dan kejadian ini menurut aku ya aku nggak harus bilang syukurin atau apa, ndak, kita nggak punya hak juga tentang itu. Mereka punya alasan mereka kenapa menggunakan itu, tapi sekali lagi kita doakan semoga wabah ini tidak sampai di Indonesia. Ya, semoga tidak sampai di Indonesia dan cukup di Amerika tok dan semoga cepat bisa ditanggulangi. Kemudian legalnya narkotika di sana supaya bisa lebih ada kan katanya ganja atau apa yang masih legal, maaf saya juga kurang paham di daerah mana, tapi intinya mudah-mudahan ada beberapa penanggulangan yang baik dan amit-amit jangan sampai di Indonesia. Dan ini salah satu hal yang difungsikan setan sebetulnya. Kalau misalnya ada campur tangan jin, saya sudah yakin ini akan menjadi campur tangan jin. Sudah pasti ada campur tangan jin teman-teman, karena mereka suka sekali. Nah ini sama ini kita sama ratakan. Teman-teman mungkin akan berpikir kok narkotika disamakan dengan dukun segala macam. Nah kayak kamu datang ke dukun atau bahasanya kamu sudah mengontrak diri kamu untuk bangsa jin misalnya ini ya. Teman-teman sebetulnya fungsinya sama, tujuannya sama. Mereka bikin kita enak dulu. Ya masang susu kamu akan nyaman, kamu terlihat cantik, kamu PD-nya luar biasa.
terus kamu disukai banyak orang, kamu bisa dapat rezeki banyak dari pemasangan susu kamu tuh paling setahun 2 tahun selebihnya kamu akan dimakan sama mereka. Sama dengan narkoba yang sekarang. Jadi sebetulnya bukan hanya ini dan, setelah saya coba ngobrol-ngobrol, komunikasi dengan Eyang bilang kalau ini belum seberapa, akan ada sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, dan alhamdulillah ketika saya bilang, "Yang, nyampe nggak yang ke Indonesia?" Karena pengguna narkoba di Indonesia juga cukup banyak loh. Sering penangkapan gembongnya, penangkapan bandar dan penggunanya, segala macam menurut saya ini bisa saja sampai di Indonesia, tapi alhamdulillah yang bilang, "Wes aman, Indonesia nek sing ngono kuwi yo gak." Tapi tetap banyak penggunanya, tetapi untuk yang model seperti itu mudah-mudahan tidak sampai di sini. Amin, kita aminkan ya teman-teman ya. Semoga jenengan sama anak cucunya dengan saudara-saudaranya jenengan termasuk orang yang dipilih sama Allah buat dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik tadi, termasuk hal-hal yang kurang baik. Jangankan yang zombie, yang enggak kalau bisa amit-amit jabang bayi enggak. Yang sekarang sudah atau sedang terjerat enggak apa-apa. Ya, kalian sekarang terjerat enggak apa-apa. Tapi ketika nanti kalian sudah bisa keluar bareng-bareng yuk berubah jadi baik ya. Nggak apa-apa, sekarang kalau masih belum bisa pelan-pelan dikurangi, bukan berarti kalian salah, kalian tidak salah, hanya caranya kalian yang salah. Tetapi kita nggak bisa ngejudge orang juga. Kalau pengguna begini kita jauhi, kita tinggalkan, berarti bajingan, berarti brengsek. Brengsek nggak seperti itu. Perokok belum tentu juga orang itu nakal. Ya perempuan ngerokok kita ngelihatnya kayak perempuan nakal kan, bahasanya begitu. Tapi saya punya teman-teman penyanyi singer yang memang mereka juga ngerokok tapi alhamdulillah mereka juga ndak nakal kok, ndak seperti yang dilihat. Nah seperti ini, jadi kita nggak boleh ngeklaim juga, tapi sekali lagi ini jadi pembelajaran buat kita bahwa ini adalah salah satu hal yang difungsikan sama bangsa jin, yaitu bangsa jin itu selalu membuat kita terlena dengan apa yang sedang mereka berikan. Seakan-akan ada beberapa faktor yang bisa mereka pengaruhi atau kita tuh dipengaruhi sama mereka menjadi lebih pasif lagi dalam melakukan kegiatan itu. Seakan-akan nyaman, ini pelarian kamu, nanti kamu bisa gini 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 gini. Kalau yang jenisnya biasa saja itu sudah sulit untuk lepasnya, bagaimana yang jenisnya dicampur aduk dengan begini bahkan ada efek amit-amit bisa bikin kulit kita jadi busuk. Jadi makanya disebut zombie di sini karena memang kulitnya bisa membusuk. Lalu closing point yang ingin saya sampaikan adalah ini campur tangan mereka dalam mencari kita. Relate ya, Mas Tulus sering banget bilang bahwa yang dikonsumsi bangsa jin itu bukan hanya otak dan juga beberapa hal yang ada di tubuh manusia termasuk koreng, nanah dan lain sebagainya. Darah mereka juga suka mengkonsumsi itu. Jadi ketika ini bisa disebabkan oleh mereka ngasut orang, dibikin gimana caranya bisa mengkonsumsi itu, bahkan sekarang jadi wabah, walah mereka lagi begini sekarang. Mereka lagi tepuk tangan ya. Semoga segera bisa ditanggulangi dan semoga kita semua dihindarkan dari kejadian tadi ya. Hal yang saya sampaikan ini semoga jadi pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati lagi dalam ya selama masih belum bisa pelan-pelan. Kalau bisa tetap harus bisa ditinggalkan. Ya, belum bisa Mas Tulus saya nggak apa-apa pelan-pelan. Tapi intinya adalah yang harus kamu tahu tujuan kamu tetap harus kamu tinggalkan. Nggak ada narkoba, judi, maksiat, itu tuh bakal awet, bikin kamu enak, bikin kamu nyaman selamanya itu nggak ada. Jadi itu hanya janji-janji setan. Hati-hati ya teman-teman ya, buat pembelajaran biar kita sama-sama selamat dari dunia sampai di akhirat nanti. Pembelajaran besar dari kejadian ini adalah memang ya sekali lagi bangsa jin ngasut orang, kemudian bisa masuk ke tubuh orang itu, kemudian membuat hal-hal yang ini. Sebetulnya mereka hanya menggunakan kebodohan manusia untuk mencari ini, kemudian menghasut sebagian orang. Semoga dan semoga tidak sampai di Indonesia, semoga cepat ditanggulangi. Ingat kita nggak boleh ngejudge juga teman-teman, kita nggak boleh ngomongin oh di Amerika ternyata negaranya kan bebas makanya biar dikasih azab biarin aja. Oke, itu biar haknya Tuhan. Ya, yang mengklaim mereka salah atau tidak itu biar Tuhan, bukan kita sebagai manusia. Kita nggak bisa menyalahkan walaupun di barat itu lebih bebas daripada kita yang di timur. Adat ketimuran kita pasti tidak akan bisa menerima itu. Tapi lebih baik ucapkan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan cepat ketemu jalan keluarnya, cepat selesai. Terus ya warga negara Indonesia di Amerika juga banyak loh teman-teman. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang terjangkit atau terkena wabah tadi ya. Karena ini sudah sangat meluas teman-teman. Sudah hampir di 90%. Jadi menurut saya sudah luar biasa berbahaya ya. Semoga jadi pembelajaran buat kita. Sekali lagi maaf, saya hanya membahas ini buat apa? Buat pembelajaran buat kita. Kalau ada bangsa jin di belakang itu, Mas Tulus sudah pastikan pasti ada bangsa jin yang berulah di sini. Dan mereka sedang tertawa ria sekarang karena mereka bisa mengkonsumsi itu. Kemudian, oh iya, aku tambahkan sedikit. Mungkin teman-teman akan bertanya, lalu
bagaimana Mas Tulus mereka ketika bisa mengkonsumsi kemudian bisa dimanfaatkan atau bisa dijadikan energi buat mereka ya, ujung-ujungnya siapa yang dimakan? Selain korengnya semakin sesuatu yang membusuknya, siapa yang dimakan? Yang dimakan orangnya, teman-teman. Jadi mereka akan cari itu. Mereka akan cari manusia sebanyak-banyaknya buat jadikan teman di kerak neraka. Mau jadi temannya setan? Nggak mau toh? Mendingan jadi temannya Mas Tulus. Malah Mas Tulus tuh pinter masak. Ya toh, jadi temannya Mas Tulus tuh enak diolekin sambel, digoreng noiwa asin. Wuh, tinggal atau kenal saya sama saya, berteman sama saya itu malah jenengan jadi apa? Jadi lemu, jadi sehat. Ya, daripada berteman dengan setan. Semoga jadi pembelajaran yang baik buat kita semua ya teman-teman. Saya minta maaf bukan menggurui tapi kita sama-sama belajar karena saya itu mantan orang brengsek. Mudah-mudahan kita jadi pembelajaran buat kita biar kita tidak jadi brengsek. Belum jadi baik 100% enggak apa-apa, pelan-pelan. Baik itu bukan orang yang suka ibadah, bukan orang yang suka, ini bagi saya ya, versi saya, baik itu bukan orang yang suka ibadah, suka sedekah, tapi baik itu adalah tergantung perbuatan kita kepada sesama manusia, kepada Tuhan, kepada alam, dan juga ke semua yang ada di sekitar kita. Itu baik namanya ya, prasangka baik, berbuat baik kepada siapapun. Belum dekat dengan Tuhan 100% Mas Tulus, apakah saya baik? Yang bisa menilai baik atau tidak itu hanya Tuhan. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga manfaat video hari ini teman-teman. Sekedar jadi teman juga nggak apa-apa, sekedar jadi teman ngobrol buat kalian juga nggak apa-apa. Suka ditonton, tidak suka silahkan di skip ya. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misalnya teman-teman tersinggung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jangan lupa untuk terus jadi berkat buat sesama, manfaat buat sesama, dan semoga jenengan manfaat buat saya manfaat buat jenengan, jadi kita sama-sama saling memberkati. Amin. Jangan lupa terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang serta rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang saat ini sedang ingin bekerja, semoga segera Allah dekatkan dengan pekerjaannya, amin. Untuk yang belum kerja, yang sudah bekerja, semoga rezekinya berkah selalu, amin ya Allah. Untuk yang pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul, amin. Untuk yang saat ini sedang ingin memiliki jodoh, semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh, amin. Yang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen bahagiain keluarganya, pengen jadi manfaat buat orang banyak, lalu pengen jual harta warisan keluarga untuk kedamaian bersama, untuk dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, semoga ndang laku nggih. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak. Video ini mungkin akan tayang antara Sabtu dan Minggu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Mas Tulus pamit, semoga manfaat untuk video hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.